manusia dan ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan sehat sehingga bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Dengan segala tersebut kita patut syukur karena dengan menyaksikan kita bisa menjalankan kegiatan rutinitas kita sebagai seorang guru. Yang selanjutnya seorang perawat kesehatan tak lupa kita sambil program dan komunikasi kesehatan dan kita mendapatkan tentunya di sini saya perkenalkan dulu nama saya Ibu Marto dari SD Bojonegoro mengikuti kegiatan guru pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan yang sudah saya dapat, yaitu menerapkan praktik baik yang akan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Tentu sebagai seorang pendidik kita harus update apa ilmunya, karena dunia anak sekarang dengan dunia kita sangat jauh. Jadi potret anak itu ada dua, yaitu potret awal dan potret zaman. Zaman kita dan zaman anak sekarang itu sangat berbeda. Makanya kita dituntut untuk selalu memperbarui ilmu supaya bisa nanti untuk mendidik anak-anak generasi kita lebih. Baiklah, di sini sedikit yang saya sampaikan dulu. Memiliki 5 dasar kita hidup itu, ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Sebelumnya saya juga belum paham kebutuhan dasar yang mana yang akan kita lakukan kepada anak-anak. Di situ ada 5 dasar, yaitu yang pertama itu bertahan hidup. Bukan di bertahan hidup, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar itu bertahan hidup secara bersifat logis, yaitu untuk hidup contohnya apa? Sehat, rumah, makanan. Nah, itu untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar apa lagi? Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang sudah memahami kebutuhan dasar tersebut. Selain bertahan hidup, nah kalau ternyata coba digeser. Yang kedua yaitu kasih sayang. Kita sebagai manusia tak lepas membutuhkan
menumbuhkan rasa kasih sayang, terutama kepada anak-anak. Tentu sangat membutuhkan kasih sayang dari kita sebagai seorang pendidik. Kebutuhan rasa kasih sayang akan bisa diterima. Yang ketiga, selain rasa kasih sayang, ada juga kebutuhan penguasaan atau pengakuan dari anak tersebut mampu dalam bidang apa itu akhirnya kebutuhan penguasaan. Yang berikutnya kesenangan. Nah, sesuai dengan kodrat anak tadi, anak itu belajar memerlukan kesenangan. Contoh senang dalam hal apa? Ketika mereka sedang bermain, ya membutuhkan kesenangan, bisa bertemu dengan teman-temannya. Senang ketika nanti dalam permainannya, misalnya dia memenangkan kegiatan bermain tersebut, dan juga senang tentu dalam kegiatan belajar. Jadi kita harus menciptakan rasa senang dulu terhadap anak-anak ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya sudah 5 tadi ya, 5 kebutuhan dasar tersebut harus bisa kita pahami agar anak-anak ketika mereka belajar apa yang mereka butuhkan, kita bisa membimbing, bisa mengarahkan supaya anak tersebut bisa sukses sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat jatuhnya, sesuai filosofi diajar di Batak. Jadi kodrat alam anak tersebut bermacam-macam, misalnya dari daerah asalnya yang daerah keturunan. Dengan kita yang daerah seperti itu tentu alamnya berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Nanti ketika anak tersebut kita menerima peserta didik dari daerah lain, misalnya beda dengan daerah kita, itu tentu tidak berbeda. Kalau pada zaman tadi, sebagai contoh, zaman kita waktu masih SD, kita belum mengenal gadget, belum mengenal lagi. Nah sekarang, bahkan anak-anak sekarang bisa dikatakan lebih pintar memainkan gadget daripada kita. Nah kalau kita tidak mau update, tentu nanti akan ketinggalan dengan aman. Jadi kita harus selalu memperbarui pengalaman-pengalaman, bisa melalui workshop-workshop yang dirasakan di kegiatan lagi, ataupun melalui dari sekarang dan sekali kegiatan yang dirasakan melalui penerapan tadi yang intinya akan saya sampaikan, penerapan praktik baik. Di situ kita sebagai guru harus mampu memahami yang namanya segitiga restitusi.
posisi kontrol dulu ya. Nah, posisi kontrol sebelum itu kita sebagai pendidik harus memahami posisi kontrol. Posisi kontrol yang bagaimana? Ada motivasi eksternal dan motivasi internal atau intuisi. Di situ ada dibilang menjadi dua, identitas gagal dan identitas yang berhasil. Kita diharapkan menjadi pendidik supaya menjadi identitas berhasil. Sebagai contoh, perilaku kontrol negatif. Ada perilaku kontrol negatif dibagi menjadi dua sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Tidak ada manusia sempurna, mungkin tidak kita sadari, tidak kita pungkiri, kita sering melakukan menghukum dan membuat orang merasa bersalah terhadap peserta kita. Sebagai contoh di situ, guru yang berbuat. Guru yang berbuat yang bagaimana yang dimaksudkan menghukum? Dengan perbuatan menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, terus ada lagi menyindir. Itu yang dinamakan guru yang berbuat. Berbuat kepada siapa? Kepada anak. Jadi diharapkan kita harus sedikit memperbarui pengetahuan kita. Setidaknya jangan kita sebagai penghukum, atau yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Kalau membuat orang merasa bersalah itu dengan cara berceramah, ngomeli anak-anak kita itu berceramah, dan juga menunjukkan kekecewaan yang mendalam dengan berceramah. Anak yang kita ceramai, yang kita maki-maki, kita marah, tentu anak tersebut akan kecewa, akan memendam perasaan yang sangat diingat kepada kita. Oh, ternyata bapak itu, guru saya waktu itu menghadir saya, menceramai saya, jadi rasa kekecewaan yang mendalam. Kalau yang guru berkata sebagai contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begini, saya akan begini. Itu juga dikelompokkan dalam identitas gagal. Yang mana kita diharapkan setidaknya pada kelompok identitas berhasil atau sukses tersebut ada 3 yang sebagai teman, kita sebagai teman kepada anak-anak. Yang kedua sebagai pemantau. Yang ketiga sebagai manajer, itu yang paling tinggi tingkatannya. Setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi pemantau atau menjadi manajer, kita sebagai teman untuk siapa? Bagi peserta didik tersebut. Contohnya yang bagaimana sebagai teman membuatkan alasan-alasan
untuk murid-muridnya. Jadi nanti ada contoh-contohnya juga sebagai teman yang bagaimana. Kalau sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Contohnya nanti ketika kita memberikan tugas kepada anak itu kita sebagai pemantau, jadi menghitung. Misalnya anak tersebut sudah melakukan beberapa kegiatan yang sesuai yang kita harapkan dan mengukurnya bagaimana. Kemudian manajer, kalau kita bisa menjadi pendidik yang mengontrol dirinya sebagai manajer, itu yang sangat diharapkan. Yang berikutnya hasilnya dari tadi guru yang berbuat dengan meminta-minta tadi, hasilnya yaitu memberontak menjadi apa itu sebagai pendendam kepada kita tentunya karena suka marah-marah. Nah, sekarang tidak bisa kalau seperti itu ya. Dan yang di situ yang muridnya berkata, saya tidak peduli. Namanya akan menjawab saya tidak peduli kalau sudah merasa jengkel. Dampaknya bagaimana? Dampaknya akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang berulang kali, kesalahan yang sifatnya sama. Kemudian untuk yang sebagai manajer dari dampak murid tadi akan mengulangi, kita tugasnya mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, sampai di sini ada yang Bapak Ibu tanyakan dulu sebelum kita kupas materi yang lainnya. Seperti apa yang diharapkan kita sebagai pendidik dengan menerapkan praktik baik yang akan kita terapkan di sekolah. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Praktik baik yang mana? Kita semua sudah menjalankan praktik baik Bapak Ibu. Tapi mungkin kita belum paham, oh ini ternyata yang sudah kita lakukan itu masuk ke kelompok yang ini. Praktik baik yang ini harusnya dirubah seperti ini. Ada boleh tanyakan dulu, mungkin pengalaman Bapak Ibu lebih dari saya dapat dari webinar ataupun dari workshop yang sudah diikuti. Kalau tidak, ini kemarin saya mendapatkan tugas, saya bagi menjadi 4 kelompok. Kebetulan saya menjadi kelompok 3 yang akan menerapkan segitiga restitusi tadi, praktik baik yang seharusnya kita sebagai pendidik setidaknya sebagai teman tadi, pemantau, lebih-lebih kita bisa menjadi manajer. Syarat yang kedua,
Di situ disediakan kasus. Kemarin saya pelajari 4 kasus, 1, kasus 2, kasus 3. Kebetulan saya kelompok 3, saya mengupas di kasus 3. Nah, ini sebagai contoh di kasus 1. Itu mungkin sudah ketemu ketika kita di kelas masing-masing menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep inti dalam budaya positif. Kasusnya yaitu misalnya berdasarkan kasusnya itu ada guru matematika dan wali kelas 8, yaitu namanya Ibu Santi yang sedang sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Tanya kita kalau tidak berangkat, tidak seperti di guru SMP, walaupun kita sebagai pendidik SD, misalnya kita tidak berangkat, pasti akan dicarikan guru pengganti yang masuk kelas. Nah, kemudian Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yang namanya Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Itu tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu yang tadi yang merasa ini menggantikan tadi. Jadi si Vivi dan Natali tadi mengeceklah bahasanya kita yang berani pahami. Kemudian Bu Eni mencoba menyapa 2 anak tersebut, Vivi dan Natali, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas, yaitu dengan kalimat contohnya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu, mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol, jadi tidak memindahkan. Jadi sampaikan oleh Bu Eni tadi. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil kedua anak tersebut serta menanyakan tentang laporan. Nah, Ibu Santi yang menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menyadari bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Ia merasa sungguh-sungguh ingin meminta maaf dari Vivi dan Natali. Ada keinginan meminta maaf. Nah, dari permintaan maaf tersebut itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun apa yang kita lakukan dulu?
Namun ibu saya menanyakan lagi, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh ibu sampai. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka berdua tadi ya. Kemudian baik ibu maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sudah tidak asing lagi dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kita sudah menerapkan di sekolah ya, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas hampir sama, bedanya tipis sekali. Yang diharapkan bukan keyakinan, ya bukan kesepakatan. Yang diharapkan kita sebagai pendidik itu kita mengharapkan yang namanya keyakinan kelas. Kalau kesepakatan sudah banyak sekali yang menerapkan, misalnya ada 5 atau 10 dituliskan di depan kesepakatan kelas. Yang diharapkan kita di sini dengan budaya positif tadi, kita bisa menjadikan dari kesepakatan menjadi keyakinan. Artinya belajar ini kita kasus dulu. Kemudian setelah menanyakan, mereka bisa menggantikan atau menjadi ya mengusulkan. Setelah dipikir-pikir, Natali itu mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Sudah tidak kesepakatan tadi ya, yang dipilih keyakinan kelas. Terutama tentang sikap saling menghormati dan menerima atau bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan yang mereka tersebut. Sekarang sudah zamannya teknologi tadi, dia memberikan laporan kepada ibu gurunya itu melalui pesan email. Karena sudah ini kasusnya diambil dari Assembly. Kemudian mereka memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada guru yang tidak hadir, mereka akan mengusulkan sebagai guru pengganti. Itu kasusnya tadi. Kemudian yang berikutnya, di situ ada kasus satu lagi, ada Ibu Eni, Bibi dan Natali serta bahasa. Langkah-langkah restitusi apa saja yang diajarkan oleh Ibu Santi. Jadi langkah yang diambil Ibu Santi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi kita ketika menghadapi permasalahan anak-anak murid kita, ketika belajar ataupun ketika kegiatan di luar kelas, kita diharapkan bisa menstabilkan identitas. Caranya
bagaimana? Nanti ada juga cara untuk menstabilkan identitas. Lanjut slide berikutnya. Setelah yang tersebut kita stabilkan identitasnya, kita tanyakan. Nah, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan BB dan Matahari sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang perlu diusulkan mereka? Jadi usaha tersebut sudah sesuai karena yang diambilnya tadi menstabilkan identitas tadi. Validasi tindakan yang salah dengan menanyakan keyakinan kelas yang berbeda. Yang bagian kiri itu yang tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki kesalahan yang ada. Bibi dan Natali sempat ragu-ragu dan berbela diri, namun pada akhirnya mengatakan meminta maaf. Seharusnya yang kita harapkan yaitu menanyakan keyakinan. Contoh keyakinannya yang bagaimana? Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Contohnya tadi kan si Bibi dan Natali tadi kan mencongkong. Nah, seharusnya yang ditanyakan itu apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat. Hampir sama, hanya perbedaannya di validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan. Jadi langsung memponis anak tersebut sudah salah, apa kamu mau melakukan perbaikan? Langsung. Nah, kalau yang keyakinan, tanyakan dulu apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti. Jadi ditawari solusi itu muncul kepada mereka yang membuat kesalahan. Kan hampir sama loh. Tadi jadi memang tipis banget perbedaannya itu. Contoh kita lewatin dulu yang kasus ini. Kesepakatan yang sudah Bapak Ibu buat bisa dicontohkan satu apa saja nanti dari kesepakatan kelas kita jadikan keyakinan. Karena juga mengingat waktu dari Bapak Ibu ada yang sudah membuat kesepakatan kelas, contohnya apa dan kalimatnya. Seharusnya kan menjadi keyakinan. Ada dilarang berbicara, kita ambil pendeknya, dilarang berbicara. Ya, kita ambil kalimatnya kan tidak perlu panjang. Misalnya, nah, dilarang berbicara atau dilarang ribut ketika belajar. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Karena kita akan berubah menjadi keyakinan. Keyakinan itu hal baiknya.
tadi dilarang ribut atau dilarang berbicara saat belajar berlangsung. Iya, contohnya misalnya Bapak Ibu Guru baru menyampaikan, tiba-tiba ada anak yang ngobrol, nah itu yang dimaksud. Itu dibuat menjadi kesepakatan. Seharusnya keyakinannya kita praktik baiknya yaitu keyakinan. Kalau dilarang, keyakinannya bagaimana sebelum ini dicontohkan? Menjadi apa? Iya, kita menjadi keyakinan. Ada yang tahu? Ada yang menggantikan?
Ini sambil di apa? Di sini baik yang sudah ada. Saya lanjutkan contoh yang di kelompok saya kasus 3 ini. Kasus 3, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa pacar malah tiduran. Sering kasus-kasus seperti ini kita temui. Dan tanpa acuh pada pelajarannya, wajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Disuruh menjawab nomor 3, kemudian maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Wajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis. Wajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol tangannya seperti anak yang bengong tadi. Karena tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak peduli dengan Bapak Ibu Guru sedang menjelaskan. Kemudian ayo wajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah salah, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Wajar pun kembali, duduk di bangkunya. Dan seperti ini sudah seringkali terjadi pada wajar, seperti tidak memperhatikan, acuh-acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, wajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab mirip, gimana kamu wajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan wajar pun dia membisu. Mungkin kita juga pernah mengalaminya. Tidak ada manusia yang sempurna lagi. Kesalahan-kesalahan seperti ini kalau untuk pendidikan sekarang kita berkata atau berbicara seperti yang di kasus 3 ini tidak diperbolehkan. Jadi kadang bertentangan sekali anak-anak sekarang itu diajak keras melawan, diajak kita sebagai teman juga malah manja. Iya kan Bapak Ibu. Jadi serba susah sebenarnya tantangan kita itu. Kemudian dengan kasus yang seperti ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang alami. Karena kemarin saya pilihnya memang kasus 3 dengan teman-teman sepertinya kalau kita sebagai di tingkat itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Nah, bagaimana setelah terjadi dengan contoh kasus 3 itu? Kita sebagai apa posisi kontrol yang diambil oleh budaya lagi dalam pendekatan pajak?
kasus tadi, kalau kita sebagai Budani pendekatannya kepada pajak, posisi kontrol itu yang sesuai itu membuat rasa bersalah yang ditegaskan dengan kata-kata gimana kamu pajak, kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Itu termasuk membuat rasa bersalah dengan mengucapkan kata-kata tersebut. Kemudian yang posisi kontrol sebagai pemantau itu dijelaskan tadi ada kalimat bersama. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada pajak. Sepertinya tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk belajar bahasa Inggris. Kita kan sebagai pemantau, ya wajar tadi ketika disuruh maju dia malasan sampai di depan malah bengong. Nah kita sudah mengamati sebagai pemantau. Kemudian yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diterima. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Slide berikutnya. Nah di situ bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan. Itu sudah dijelaskan. Bila menjadi pemantau ada kalimat dalam saja maka tidak dari sana duduk kembali kira-kira siapa yang bisa, itu kan kita sebagai yaitu menggali informasi terhadap ini permasalahan yang dialami wajar. Tindak lanjutnya ketika menemukan kasus yang seperti kasus 3 yang saya paparkan kelompok saya, yaitu kita memanggil wajar untuk mengkonfirmasi permasalahan yang dialami wajar. Jadi wajar tersebut kita panggil dulu. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru BK. Kalau kita di SD tidak ada guru BK, biasanya yang menangani tetap wali kelas masing-masing atau dengan rekan sejawat yang kita anggap lebih senior dari kita. Karena guru SD itu harus jalannya dikuasai atau bukan, ya jadi guru BK, jadi guru bidang studi. Nah, semuanya harus kita kuasai. Kemudian tindak lanjut yang ketiga itu mengkomunikasikan permasalahan yang dialami wajar kepada pihak orang tua untuk dicarikan solusi bersama. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan warga sekolah, kita berkolaborasi dengan orang tua. Yang keempat, memantau perkembangan atau perubahan sikap. Setelah ada tindak lanjut, kita pantau perkembangannya, bagaimana sifat seperti sudah berubah atau masih sama.
Nah, itu yang kasus 3-nya. Yang berikutnya itu ada kasus 4 dan kasus 1 sampai 4 ada kita kembali lagi tadi yang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu supaya lebih paham. Kira-kira bagaimana perubahannya terjadi keyakinan kelas. Jadi kata atau kalimat jangan ribut di dalam kelas ketika belajar. Jadikan keyakinan hal baiknya, hal positifnya. Saya contohkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita juga buat kesepakatan seperti itu kan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keyakinannya menjadi buanglah, ajakan. Kalau keyakinan itu masuk ajakan, masih sama, buanglah sampah tempatnya, masih perintah ajakan. Menjaga kebersihan. Padahal sama kan, tidak boleh membuang sampah. Atau tadi jangan buang sampah sembarangan. Kesepakatan kelasnya kita rubah menjadi keyakinannya menjadi menjaga kebersihan. Jadi harapan kita kesepakatan kelas kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Dari contoh itu tadi bisa dipahami Bu. Yang membedakannya gimana? Membedakannya kalau kesempatan tadi kan kalimat ajakan, maksudnya kan buanglah sampah pada tempatnya, itu kan termasuk perintah atau ajakan. Kayak keyakinan berarti kalau itu kan menjaga kebersihannya. Kita sudah yakin dulu menjaga kebersihan, berarti melihat sampah yang sembarangan, berarti kita sudah ambil. Contoh lagi, ya, kan yakin dulu kita sudah menjaga kebersihan, berarti kalau menjaga kebersihan sudah tahu sampah berserakan, ya. Ada contoh kesepakatan yang Bapak Ibu buat. Kita rubah sedikit-sedikit dari keyakinan. Nah tadi sebagai contoh dari Bu Fitri, menjaga keamanan atau menjaga kenyamanan. Kan bedanya tipis kan? Iya kan? Tadi tidak boleh ribut. Keyakinannya menjadi menjaga keamanan, kenyamanan, atau menjaga ketertiban. Coba bisa dibuatkan lagi kesepakatan kelas
Nanti kita cari bareng-bareng menjadi keyakinannya seperti apa. Ada dicontohkan lagi boleh? Tidak boleh mencontek. Kesepakatannya tidak boleh mencontek. Kita perlu menjadi keyakinannya. Ayo. Belajar yang sungguh bisa, percaya diri, jadi hal baik namanya keyakinan kelas. Makanya kita judulnya di modul 1.4 itu budaya positif. Kita tanamkan keyakinannya kepada anak-anak. Makanya nanti ketika kita membuat keyakinan kelas, ya kita sampaikan anak. Misalnya yang kita kenal kemarin kesepakatan kelas. Tidak perlu banyak Bapak Ibu, bisa 5 atau 6. Yang penting 5 atau 6 tadi bisa dipahami, bisa diterapkan. Banyak-banyak untuk apa kalau tidak dijalankan? Nah, nanti misalnya contoh anak muncul, anak kita buat keyakinan kelas. Misalnya anak tadi menyebutkan tidak boleh membuang sampah sembarangan Bu. Nah, kita arahkan anak. Nah, ini menjadi loh menjaga kebersihan. Itu tadi. Ada lagi contohnya boleh. Ayo, nah, ini mungkin ada lagi kesepakatan yang sedang dibuat. Untuk cari kesepakatan yang dibuat apa? Kita rubah jadi keyakinannya. Kita belajar bareng-bareng di sini. Ya, contohnya mengecer berarti tidak boleh berkata kotor atau tidak boleh membuli. Nah, keyakinannya menjadi apa? Tidak boleh membuli. Menjaga, ayo. Menjaga ya tadi menjaga perasaan, boleh menjaga perasaan. Kalau kita mengatakan kata-kata yang membuli kita supaya kita menjaga perasaan kita supaya tidak si yang dibuli tadi tersinggung. Menjaga, karena kita harus tahu tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Butuh hidup, kasih sayang, terus penguasaan mampu diakui kalau anak tersebut mampu gitu. Itu harus kita tahu dulu. Nah, setelah kita tahu 5 kebutuhan dasar hidup tadi, baru
kita membuat hal baiknya, praktik baiknya yang diterapkan kepada anak. Tidak boleh apa tadi membuli tadi. Kita sebagai guru harus menjadi posisi kontrol yang tadi. Jadi posisi kontrol yang pertama itu menstabilkan identitas. Contoh kalau anak sudah berbuat salah, kemarin saya terapkan kasus di sekolah, saya juga sudah ngambil contohnya anak tersebut datang terlambat atau tidak mengerjakan PR, kan banyak sekali kasus, ya kan? Kemudian tidak datangnya lalu tidak tepat waktu tadi, kita panggil dulu anak tersebut. Setelah kita panggil, kita tanya dulu, kenapa kamu kemarin tidak sekolah? Nah, nanti anak kan akan menjawab. Kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah dijelaskan, saya tidak sekolah, alasannya begini Pak, begini Bu. Nah kemudian kita patik lagi, kita gali lagi. Kita tanyakan keyakinannya. Menurut kamu kemarin tidak berangkat itu sudah benar atau salah? Tentu anak nanti ingat keyakinan yang sudah kita buat, misalnya salah Pak. Nah, setelah kamu mengakui kesalahanmu, kita kan stabilkan dulu identitas anak tersebut supaya tidak takut, tidak menjadi berdendam. Kita kembali lagi, memang kita dituntut sebagai guru BK. Kemudian setelah dia mengambil kesalahannya, kira-kira kamu akan mengulangi lagi atau tidak? Nah kalau tidak, setelah kamu mengambil kesalahannya, apa yang bisa kamu perbaiki dari kesalahan tersebut? Maka terus kita pancing. Nah, tujuannya kita sebagai puncaknya tadi manajer. Setidaknya tidak ke manajer, minimal jadi teman dulu. Setelah jadi teman, jadi pemantau. Tujuannya yang diharapkan puncaknya itu sebagai manajer. Manajer itu tidak harus, contohnya kepala sekolah, tidak harus mengawas. Kita di dalam kelas ya harus bisa. Dia itu sebagai manajer. Jadi harapannya kita sebagai pendidik itu memimpin masa depan, memimpin kepada peserta didik kita. Ada yang mau ditanyakan oleh sedikit tentang dari praktik baik? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, karena
kesibukan atau waktu yang sudah siang, sudah mepet, itu juga ke kelas masing-masing. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tadi. Harapan saya kita mulai melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan menjadi pendidik yang berkualitas agar anak-anak juga menjadi anak-anak yang cerdas. Dari awal hingga akhir mungkin ada ucapan yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak pas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.